Mohon maaf, kalau di tempat kami Pak, yang produksi banyak itu ayam pedaging. Itu nggak masalah. Kalau untuk ayam petelurnya kan taruh di atasnya itu, apa bisa? Jadi kalau ayam petelurnya jauh tempatnya Pak, berpuluh kilo lah, kita kan juga membutuhkan tenaga juga untuk ke situ. Apakah bisa pakai kotoran ayam pedaging itu, kita pilihin yang menggumpal dan ditaruh? Betul, bisa. Bisa Pak ya? Jadi gini, ayam itu kapan sih paling banyak kotorannya? Kalau untuk ayam pedaging, ayam usia tua mendekati panen, betul ya? Jadi kalau seandainya ini kotorannya cari sendiri, keruk dulu yang kotoran ayam yang di atas dulu. Paham maksudnya? Jadi atas itu kan sebenarnya cuma kotoran. Kalau kandang closed itu atas itu kotoran diambil dulu, terus yang di bawah dilainkan. Yang atas gantinya ayam petelur, yang di bawah untuk ayam pedaging. Paham maksudnya? Baik. Ayo mari Pak. Sebentar Pak, sabar Pak. Biar pertanyaan Bapak tidak hilang. Cari pembelajaran buat yang lain. Assalamualaikum. Yang saya tanyakan, karena saya ini udah punya pupuk kandang. Iya. Berikut dari kohenya. Iya. Terus dari cara fermentasinya, karena pupuk saya udah hampir 2000 karung. Cara fermentasinya seperti apa Pak? Campurannya atau ini kotoran apa Pak? Ini udah berikut sama rumput. Jadi enggak ya. Kambing baik. Kambing berikut kambing sama ini rumputnya rumput sawah atau rumput hijauan biasa Pak? Rumputnya taliandra sama otot sama pacong. Oke baik. Nah, terus itu kan mau buat pakai pupuk durian sama alpukat. Baik. Karena saya nggak tahu fermentasinya, cuman dikasih kandang terus ditutup pakai plastik. Saya jadi pengen tahu kelanjutannya untuk fermentasi, karena saya udah punya pupuk sekitar 2000 karung. Baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep pembuatan pupuk sederhana, seandainya Bapak Ibu tidak pakai konsep seperti ini rumusnya ya, ini rumus dasar pembuatan kompos. Kalau ini teori saya sekitar tahun 2007-2008 ya, jadi tanah digali dulu. Bapak punya 2000, anggap aja buat 1 meter kali atau 3 meter kali 20 meter. Sudah cukup untuk 2000. Digali dulu tanah. Terus yang kedua, kalau dari kambing, itu kan banyak kayu-kayu nih. Kayu-kayu itu taruh di bawah sini. Seperti di keyhole. Keyhole itu bawah itu apa Bapak Ibu? Yang paling bawah, tampak dari samping terpotong. Kayu. Kayu-kayu ya, ranting-ranting kayu ya. Betul ya? Ini kayu-kayu taruh di sini. Tujuannya apa? Pada waktu hujan, air itu tidak tergenang, tapi dia masuk di sini. Paham? Terus yang kedua, buat selang-seling. Ini kotoran, ini daun. Daun usahakan kan di situ biasanya kan kalau pakcong, kalau rumput gajah, itu kan daun yang mengandung N, nitrogen. Tetapi kalau kaliandra terus batangnya itu banyak yang mengandung K. Kotoran kambing sendiri banyak mengandung K. Buat kombinasi, ini kotoran kambing, ini daun, terus ini kotoran kambing, ini daun. Nah, kalau sudah tercampur bagaimana? Kalau sudah tercampur, usahakan tetap terbagi rata. Setelah ini semua jadi setelah terlapis-lapis begini, ini maksimal tingginya adalah 1 meter. Lebarnya sebenarnya maksimal lebarnya sebenarnya 1 meter. Kalau panjang bebas. Tujuannya apa? Ada setengah meter itu untuk terjadi udara masuk. Setelah tertumpuk seperti ini, yang kita lakukan adalah disiram dengan air. Paling bagus adalah air beras atau air dedak. Enggak, pokoknya tetap basah Pak. Ngeceknya basah 1. Ketika tangan kita masukkan, dia terasa panas, dia terasa hangat, itu berarti airnya cukup. Tapi ketika tangan dimasukkan terasa dingin, tidak ada proses fermentasi, berarti harus disiram dengan air. Setelah disiram dengan air, ditutup plastik.
Ini adalah cara pembuatan kompos yang sederhana. Jadi kalau di model itu compostingnya ada di dalamnya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya itu adalah tempat sampah organik yang bisa menghasilkan sayur. Makanya kita nyebutnya sebagai keyhole, lubang kunci. Yang di tengah itu keranjang sampahnya, dimasukkan saja. Terus nyiram airnya ya seperti air biasa. Jadi lapisan bawah itu kayu. Setelah kayu ada material-material apapun, sampah-sampah apapun yang tidak berguna, baru ada tanah, yang di tengahnya ada tanah untuk makanannya. Jadi dia naik turun di situ pupuknya. Ini cara paling gampang. Terus yang kedua, seandainya Pak kandangnya besar, buat sekat. Jadi model kayak ini, tapi buat blok 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter seperti ini. Tapi dari bambu ya, dari anyaman bambu ya. Seandainya punya sapi di atas 10 ekor, karena setiap hari kan berarti kotorannya sekitar 300. Nah, 300 ini buat ada 1 kali 1, 1 kali 1 seperti ini. Nah, ini sebanyak 14. Setiap hari tinggal tampung, sirami kencing. 14 hari sudah panen semua, bergantian terus setiap hari. Paham di sini kira-kira? Jadi bawah dari anyaman bambu, pinggir semua dari anyaman bambu, kencingnya turun, ditampung, dinaikkan lagi. Ini cara yang paling kalau kita tidak mau ribet. Permanen tapi aman. Apanya? Sekatnya bambu Pak, harus bambu, tidak boleh tembok. Supaya ada aliran udara yang masuk. Oh, bukan digali Bu, tanahnya diginikan, dibuat miring seperti ini. Nah, seperti ini, terus ini bambunya di sini, nanti di sini ngumpulnya air kencing. Untuk nyiram, terus seperti itu. Nanti sore lah lihat yang di pabrik sana ya. Nah, ini adalah paling gampang. Karena apa? Harian. Setiap hari 1 blok, setiap hari 1 blok, terus begitu. Gimana? Boleh semua masuk, semua masuk di situ. Sudah paham cara 2 pembuatan pupuk ini? Saya akan lanjutkan yang ketiga. Nanti kalau masih ada pertanyaan boleh ya. Jadi pupuk pertama ini adalah pupuk untuk urea, untuk padi, kemudian yang kedua adalah horti. Yang ketiga kita kenal dengan nama pembenah tanah. Pembenah tanah ini adalah kata kunci. Hari ini Bapak Ibu Saudara, pembenah tanah ini yang diminati oleh banyak sekali orang untuk membuat pembenah tanah. Kenapa kondisi ini penting? Karena begini konsep kerjanya. Kemarin saya sudah sampaikan, kalau suatu pupuk diberikan ke suatu tanah dalam beberapa tahun, maka tanah itu semakin lama akan semakin subur. Tetapi kalau pupuk diberikan kepada tanah dan tanahnya semakin lama semakin keras, berarti itu bukan pupuk. Tetapi itu adalah zat kimia yang memang dibutuhkan untuk pupuk, untuk nitrogennya, tapi yang lain yang akan merusak tanah. Iya. Akibatnya apa? Yang untuk padi, kasusnya padi merah. Ada ya padi merah gitu ya. Umur 30 hari merah, tahu-tahu busuk, ambles, hilang. Terus yang kedua, pertumbuhannya tidak optimal. Jadi semakin tidak merata. Kemudian yang paling parah adalah satu, pupuk terlambat sedikit saja, dia tidak bisa berkembang. Dia tidak bertumbuh. Apa yang menyebabkan itu? Karena di dalam tanah itu rusak. Karena tanah ini rusak, kita perlu memulihkan kembali. Pemulihannya sebenarnya sepele. Jadi adalah, seandainya kita buat 120 liter, 20% itu adalah bahan aktif ya sebenarnya ya. Bahan aktif ini terdiri dari apa? 20 kilo seandainya gitu, ini dari bambu, humus bambu. Humus bambu ini bisa digantikan dengan carilah daun-daun yang paling sulit terurai. Daun apa yang paling sulit terurai selain daun bambu? Apa? Daun pinus. Daun pinus itu daun cemara, pinus, apalagi cemagi-magi gunung, itu lama sekali. Mahoni juga bagus, tapi ya tidak terlalu lama Pak, 6 bulan sudah hancur mahoni. Ada satu yang sudah kena air tidak habis-habis, daun telinga.
Nah, kalau kita sudah punya ini, humus ini adalah kita ambil adalah bakteri baiknya. Setelah humus ini kita ambil, kita kasih juga 10 kilo lumpur sebenarnya. Kalau untuk padi ya, kalau untuk padi carikan lumpur di sawah kita. Kalau bisa carinya di pojok-pojok. 1 di tengah seperti itu. Jadi 1 kilo diratai seperti itu. Tujuannya adalah mengambil mikroorganisme lokal di sawah kita. Jadi nanti kalau 20 kilo sama 10 kilo banyak mana? 20. Kalau seandainya perang gitu, apanya? Apanya? Pohon bambu 20 kilo. Oh 10 kilo. Itu salah itu. Ini harus 10 kilo, ini harus lebih sedikit dari ini. Tujuannya adalah apa? Tujuannya supaya ini kalah. Supaya bakterinya kalah sehingga terjadi bakteri baru yang akan bisa mencangkul tanah. Ini tujuannya. Terus yang ketiga, di situ adalah carikan tanaman-tanaman yang, ini yang paling penting. Carikan tanaman-tanaman yang ketika di saat kritis dia tetap hidup subur. Contohnya apa? Contoh nih, Bapak Ibu pernah enggak di tanah yang kering sekali ada rumput berwarna hijau? Sedikit gitu ya. Ambil akar, ambil daunnya. Masukkan di pembenah tanah. Beberapa tanaman yang terbagus kalau untuk mengolah tanah ini salah satunya ada widuri, ada jenis-jenis kayak lidah buaya, tanaman-tanaman yang bisa menyimpan air. Tujuannya apa? Begini loh. Ketika tanah kita ini ada satu zat yang bisa menyimpan air, maka ketika tanah ini dalam kondisi kering, dia akan tetap hidup. Terus yang kedua, ketika Bapak Ibu tanam tanaman sesuatu, ketika di saat kering, tanaman itu bisa mencari air sendiri dari udara. Itu kuncinya adalah dari tanaman-tanaman yang tahan kering. Banyak kan ya, enggak usah disebut nama ya, karena apa? Biar kalau saya sebut nama nanti Bapak Ibu nyarinya susah. Tapi kalau enggak tahu nama datang aja ke sawah, bawa cangkul, pulang sudah dapat 1 karung. Terus yang ketiga, setelah semua bahan ini ada, masukkan dalam drum, kemudian dicampur, kemudian dioksidasi. Tambahkan dedak ya, jangan lupa dedak itu sekitar 2 sampai ya maksimal 2% lah cukup. Oh blender dulu Pak, cacah dulu. Itu kurang dedaknya. Ya gini, tanaman itu tanaman kering, tahan kering Pak. Jadi kalau ngambil tanamannya harusnya akar, batang, dan daun. Kenapa kok begitu? Di akar kita ngambil bakteri, di batang karena ada zat-zat di batang yang berbeda, di daun zat-zat yang berbeda untuk pertumbuhan rata-rata. Waktunya 14 hari dengan cara oksidasi. Ini rumus Bapak Ibu. Yang tidak rumusnya nanti Bapak Ibu cuma cari akar, cari tanamannya bebas sesuai daerahnya masing-masing. Dedak itu kita pakai untuk makanan bakterinya. Oke, sampai di sini ada yang bertanya lagi enggak kira-kira? Mari, Pak. Boleh air leri. Pekerjanya gimana, Pak? Air leri itu ya memenuhi sampai penuh, Pak. Jadi kan ini 120 liter. Setelah semua bahan dimasukkan, diisi air leri sampai penuh. Secara pekerjanya itu maksudnya pembenah tanah, itu kan luas atau disemprot atau aplikasinya. Baik, aplikasinya pemakaian dosisnya adalah 250 ml per 15 liter.